Hey Cah, jumpa lagi bareng aku Abid. Gimana kabar kalian nih? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar. Kali ini aku mau ajak kalian bahas kisah penculikan Bilqis, balita asal Makassar yang dijual ke suku anak dalam di Jambi. Kisah Bilqis ini dalam sepekan terakhir sangat mencuri perhatian ya, karena kejadiannya sangat dramatis. Banyak pelaku yang terlibat dan akhirnya bisa diselamatkan bocah Bilqis ini. Gimana ceritanya? Langsung aja kita mulai pembahasannya. Let's go disco. Bilqis Ramadhani usianya 4,5 tahun. Bilqis lahir dan tinggal di Makassar, Sulawesi Selatan. Ayahnya bernama Dwi Nurmas alias Dimas, usianya 34 tahun. Bilqis memiliki kakak sambung dari pernikahan ayahnya sebelumnya. Bilqis dikenal sebagai anak yang periang oleh keluarganya. Suatu hari ayahnya Bilqis ini hendak melakukan olahraga tenis. Bilqis pun diajak oleh ayahnya tersebut. Awal kejadian bermula pada Minggu 2 November 2025 sekitar pukul 08.05 waktu Indonesia Tengah. Dimas sempat duduk-duduk bersama rekan-rekannya dan juga putrinya yang saat itu membuka kemasan cemilan miliknya tidak lama setelah tiba di lokasi tempat tenis. Dimas menyebut putrinya juga sempat bermain ponsel sampai anak tersebut bosan, lalu meminta izin untuk bermain di area playground yang kebetulan ada di sebelah lapangan tenis. Dimas mengatakan dirinya masih terus memperhatikan putrinya tersebut yang bermain di area playground tadi ya. Dia baru bermain tenis bersama rekan-rekannya itu, atau Dimas baru bermain tenis bersama rekan-rekannya itu pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah. Dan ada 4 orang yang bermain tenis, sementara 3 lainnya menonton. Sambil bermain, Dimas juga selalu memanggil nama Bilqis nih. Dan Bilqis pun juga menjawab, "Iya pak," gitu. Tetapi pada panggilan ketiga, tidak ada suara Bilqis yang menjawab panggilan ayahnya. Dimas yang tidak mendapatkan jawaban langsung menghentikan permainan dan mencari putrinya tersebut. Kendati begitu, dia tidak menemukan keberadaan anaknya di sekitar lokasi tempat tenis. Dimas juga menghubungi mamanya Bilqis. Siapa tahu bocah kecil itu dibawa oleh mamanya gitu ya. Dicarilah bareng-bareng bersama teman-temannya juga di sekitar lokasi tenisan tersebut. Namun Bilqis ini nihil, tidak ada di mana-mana gitu. Tak patah arah, Dimas bersama keluarganya kembali melanjutkan pencarian di sekitar lokasi hilangnya Bilqis pada Senin 3 November 2025 pagi dan memperoleh rekaman CCTV dari sebuah kafe di Taman Pakui Sayang. Rekaman CCTV tersebut menunjukkan seseorang perempuan membawa Bilqis. Perempuan itu mengenakan hijab saat di area Taman Pakui Sayang atau di lokasi kejadian tenisnya itu. Namun berdasarkan rekaman CCTV di sekitar Jalan Sungai Sadang, wanita yang membawa Bilqis itu sudah tidak memakai hijab lagi atau mungkin dilepas gitu ya. Terlihat dari CCTV, perempuan tersebut berjalan tergesa-gesa membawa Bilqis. Nampak perempuan itu juga membawa 2 anak lainnya. Dimas akhirnya melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Setelah mendapatkan laporan kehilangan, polisi langsung bergerak melakukan penyelidikan intensif, termasuk memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi. Dari sini teridentifikasi seorang wanita berinisial Sri Yuliana alias Ana, usianya 30 tahun, asal Makassar, sebagai pelaku pertama yang membawa Bilqis. Ana mengaku menjual Bilqis harga 3 juta rupiah melalui Facebook. Setelah ditangkap, Ana mengklaim tidak mengetahui identitas lengkap pembeli Bilqis. Sementara itu, 2 anak Sri Yuliana tadi, Ana, diamankan ke Dinas Perlindungan Perempuan dan juga Anak. Parahnya nih, salah satu anak Sri Yuliana yang inisialnya F mengaku bahwa 2 saudaranya telah dijual ke orang tak dikenal oleh ibu mereka. Astaga. Polisi kemudian memeriksa transaksi keuangan Sri Yuliana. Disinilah pelaku melakukan kesalahan dengan bukti 2 kali transfer uang senilai 500.000 dan juga 2,5 juta. Dari situlah polisi kemudian mendapatkan identitas pelaku berikutnya yang menculik Bilqis.
Pelaku tersebut bernama Nadia Hutri, usianya 29 tahun, beralamat di Sukoharjo, Jawa Tengah, tetapi ia berdomisili di Jakarta. Dari Jakarta, Nadia Hutri terus terbang menjemput Bilqis ke Makassar. Ia membawa Bilqis dengan pesawat komersial, berpura-pura sebagai ibu kandungnya yang sedang bepergian. Nama Bilqis diubah menjadi Khaira Ainun, seolah-olah Nadia Hutri itu adalah ibunya. Ia menyiapkan seluruh kelengkapan dokumen palsu, mulai dari tiket pesawat hingga identitas baru bagi Bilqis. Nadia kemudian kembali ke Jakarta. Ia menyusun rencana matang untuk bisa membawa sang balita lintas pulau tanpa terdeteksi oleh aparat kepolisian. Berikutnya, Nadia terbang ke Jambi. Ia dan Bilqis tercatat tiba di Bandara Sultan Tahara Saifuddin, Jambi pada 4 November 2025 pukul 11.25 waktu Indonesia Barat, tanpa sedikit pun menimbulkan kecurigaan dari petugas bandara. Begitu tiba di Jambi, Nadia Hutri langsung menyerahkan Bilqis kepada 2 orang pelaku lainnya sebagai bagian dari transaksi jual beli orang ini. Wah, parah. Dari proses penyerahan itu, Nadia Hutri menerima bayaran sebesar 15 juta rupiah. Lalu Nadia segera kembali ke rumahnya di Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah untuk menghapus jejak. Polisi dari Makassar pun bekerja sama dengan aparat setempat untuk menangkap Nadia Hutri. Setelah diringkus oleh polisi pada Kamis 6 November 2025, Nadia Hutri diduga sudah melakukan 3 kali transaksi biadab ini. Setelah penangkapan Nadia Hutri, polisi gabungan kemudian diterjunkan untuk melakukan pengejaran lintas provinsi menuju Jambi. Perjalanan tim polisi dari Jambi kota dilanjutkan dengan perjalanan darat yang melelahkan menembus 12 jam ke Kerinci dan dilanjutkan 4 jam ke Merangin, Kabupaten Jambi, tempat pelaku berikutnya terlacak. Pelaku berikutnya yang membawa Bilqis adalah pasangan Mary Ana, usianya 42 tahun, seorang ibu rumah tangga, dan Adit Saputra, usianya 36 tahun. Wah, ini istrinya lebih tua ya. Setelah dilakukan pengintaian, kedua pelaku akhirnya diamankan di daerah Sungai Penuh. Dalam pemeriksaan, Adit Saputra dan Mary Ana mengaku telah menjual Bilqis kepada kelompok suku anak dalam di desa Mentawak, Kabupaten Merangin dengan harga 80 juta rupiah. Pasangan ini memiliki rekam jejak yang ternyata lebih jauh lagi dalam sindikat jual beli anak di wilayah Jambi ya. Keduanya mengaku sudah lama menjalankan praktik ini dengan modus membantu pasangan yang belum memiliki anak. Namun ternyata di balik itu ada transaksi uang hingga puluhan juta rupiah. Mereka mengaku telah menjual 9 anak, guys. Wah, parah ya. Itu anak siapa anjir yang dijual dan diculik itu, kan kasihan sekali ya keluarganya. Setelah penangkapan Meriana, proses penyelamatan Bilqis masih belum selesai. Polisi kemudian menuju lokasi tempat tinggal suku anak dalam. Pihak kepolisian melalui perjalanan yang sangat melelahkan sepanjang jalan dikelilingi oleh hutan rindang. Sampai akhirnya dibantu polisi setempat, Ibda Supriyadi Gafar dan Ibtu Nasrullah pun bertemu pemangku adat suku anak dalam atau kepala suku gitu di perkampungan suku anak dalam tersebut. Negosiasinya juga berjalan sangat alot. Kami memohon bahwa anak itu tidak sama dengan kalian. Kami ini dengan hati nurani dan tugas kami emban. Kalau tidak pulang anak itu, kami juga tinggal. Ucap Ibda Supriyadi Gafar menggambarkan proses negosiasi yang sangat alot. Butuh 2 hari lamanya polisi untuk membujuk kepala suku, sampai akhirnya mereka mau untuk melepaskan Bilqis. Bahkan kata Ibda Supriyadi Gafar, Bilqis sudah berbaur dengan masyarakat sekitar gitu ya, menganggap pengasuhnya ini adalah mungkin keluarganya gitu. Di perkampungan itu kan juga banyak bapak-bapak, ibu-ibu dan sebagainya gitu ya. Karena memang hubungan emosional sudah terjalin antara mereka. Jadi waktu kami mau mengambil adik Bilqis itu, adik Bilqis sempat meronta karena menganggap itu bapaknya, saking dekatnya. Kata Ibda Supriyadi Gafar menggambarkan situasi yang terjadi. Ibda Supriyadi
mengaku tak kuasa sebenarnya menahan rasa harunya begitu Bilqis diserahkan oleh pemangku adat setempat. Wah, untungnya Bilqis itu dirawat gitu ya sama suku anak dalam. Jadi tidak ada luka atau sama sekali dan dikatakan nyaman gitu. Tapi ya tetap harus kembali ke orang tuanya, kan orang tuanya nungguin di Makassar jauh sana. Setelah pencarian yang begitu panjang, Bilqis tiba kembali di Makassar pada hari Selasa 11 November 2025. Setibanya di Makassar, Bilqis dibawa ke Polrestabes Makassar untuk diserahkan secara resmi. Dan kejadian penyerahan itu sangat haru kepada orang tuanya. Sorak-sorai menyambut Bilqis sejak masuk ke gerbang hingga masuk ke dalam kantor polisi Makassar. Nampak Bilqis juga dalam keadaan sehat walafiat, sesekali melambai kepada kerabatnya juga. Proses penyerahan dilakukan oleh pihak kepolisian yang telah berhasil mengevakuasi Bilqis dari Jambi, jauh sekali ya, Jambi sampai ke Makassar dan kemana-mana gitu ya. Kembalinya Bilqis ini menandai berakhirnya pencarian dramatis selama 9 hari sejak ia dilaporkan hilang pada 2 November 2025. Sementara itu, 5 anggota polisi asal Makassar yang mencari Bilqis mendapatkan penghargaan atas usahanya menyelamatkan balita Bilqis. Wah, salut sekali ini sama Pak Polisi yang seperti ini. Hormat. Sebenarnya ada rumor lain yang mengatakan Bilqis ditebus oleh polisi senilai 100 juta. Awalnya suku anak dalam meminta 150 juta atau mobil Pajero. Namun harga kemudian disepakati senilai 100 juta rupiah. Pihak kepolisian membantah adanya uang tebusan, tetapi yang buatku penasaran itu bukan uang tebusannya, Cah. Soalnya itu kan masih rumor gitu. Benar tidaknya itu masih tanda tanya. Nah, yang jadi pertanyaan itu dari mana asal uang 80 juta dari suku anak dalam untuk membeli Bilqis dari Mary Ana. Sementara mereka itu kan tinggal di hutan gitu ya, tinggal di pedalaman. Ya, kemungkinan beberapa kelompok suku anak dalam ini mulai beradaptasi atau menetap juga mengelola lahan sawit atau menjadi petani gitu ya, terutama menanam karet dan juga sawit. Dari sawit memiliki uang 80 juta itu tentunya sangat masuk akal ya. Apalagi sekarang hutan tempat mereka berlindung semakin tipis karena dibabat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan mau nggak mau suku anak dalam ini harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada saat ini. Tapi jujur, Cah, aku sampai saat ini tuh masih ragu kayak buat apa gitu suku anak dalam sampai beli anak gitu. Gimana menurut kalian, guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Nah, segitu dulu pembahasan kali ini. Makasih udah nonton sampai habis nih video saya. Jangan lupa buat subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.